Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai perancangan ya, perancangan sistem atau perancangan software. Jadi dalam perancangan software inilah kita membuat sebuah desain. Jadi baik desain untuk sistemnya, kemarin ada yang kalau pakai OOP ada behaviornya, kemudian desain untuk interface-nya, desain untuk database gitu. Nah, ini salah satu desain ya, atau ya desain lah yang dipergunakan untuk perancangan ini lebih kepada sistem. Jadi perancangan sistemnya dibuat dalam bentuk desain, yaitu adalah data flow diagram atau DFD. Nah, apa sih DFD? DFD adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di mana komponen-komponen tersebut dan asal tujuan dan penyimpanan dari data tersebut. Jadi untuk data flow diagram ini atau DFD ini dibuat untuk program atau sistem yang berbasis prosedural bisa dibuat DFD, tapi kalau misalnya sistemnya berupa object oriented itu sebenarnya DFD nggak pernah dibuat, tapi kalau object oriented dia menggunakan UML, beda lagi desainnya. Tapi kalau DFD ini lebih kepada sistem yang bersifat prosedural atau hanya berupa prosedur biasa aja. Nah, itu dibuat dalam DFD. Jadi DFD itu menggambarkan komponen dari sebuah sistem, apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem. Kemudian dia lebih berfokusnya kepada aliran-aliran data. Jadi data apa yang mengalir dari satu fungsi ke fungsi yang lain gitu. Jadi dari mana data tersebut ngalir, dan misalkan dari fungsi A terus nanti data itu akan diberikan ke fungsi B dan seterusnya. Kemudian di DFD juga digambarkan untuk penyimpanan data. Jadi memang untuk data flow diagram ini lebih kepada aliran data ya, aliran datanya. Nah, kita dapat menggunakan DFD untuk dua hal, yaitu untuk membuat dokumentasi, kemudian menyusun dokumentasi sistem yang baru gitu ya. Jadi mendokumentasikan sistem informasi yang sudah ada ataupun menyusun mulai dari awal. Jadi ya bukan hanya DFD sih digunakan untuk ini, tapi semua diagram juga bisa digunakan untuk ini. Jadi misalkan sistem yang memang belum pernah kita buat sama sekali itu bisa dibuat DFD-nya, ataupun hanya sekedar update atau maintenance gitu ya. Maintenance-nya kita bisa juga buat DFD-nya. Nah, ini beberapa simbol, 4 simbol yang paling sering yang digunakan untuk notasi DFD. Yang pertama ada dari notasi DeMarco, kemudian ada notasi Jane atau Sarson. Bebas sih kalian mau pilih yang mana, dua-duanya ya sama, dua-duanya adalah notasi DFD semua gitu. Tapi jangan dicampur-campur. Misalkan kalau ini untuk simbol entitas ya, kotak persegi panjang ini adalah simbol entitas menggambarkan asal atau tujuan dari sistem. Biasanya dia itu ya berupa entitas gitu ya, berupa benda gitu. Biasanya dituliskan dengan kata-kata benda, di sini kata benda diisikan. Sama dia dua-duanya masih berbentuk persegi empat panjang. Kemudian nah ada yang satu yang DeMarco itu yang bulat ya atau lingkaran. Tapi kalau yang si Jin ini kayak persegi empat ya. Dia ini menggambarkan entitas atau proses menggambarkan proses. Proses di mana aliran data masuk dan ditransformasikan ke data keluar. Jadi data masuk terus lakukan proses, terus nanti data keluarnya akan kemana? Ke proses yang lain misalnya. Nah, jangan sampai dicampur. Misalkan menggunakan persegi empat, terus nanti pakai untuk yang prosesnya pakai yang ini, kemudian nanti untuk database-nya pakai yang ini lagi, itu kan nggak sesuai. Jadi kalau misalnya mau menggunakan notasi DeMarco, berarti gunakanlah notasi yang seperti ini. Tapi kalau mau menggunakan notasi yang Sijen, ya gunakanlah notasi yang seperti ini.
Kemudian ada simbol aliran data atau simbol aliran data menggambarkan aliran data. Jadi di sini nanti akan ditulis data-data apa saja yang akan mengalir, yang akan dikirimkan dari tujuannya nanti dari asalnya nanti akan dikirimkan ke tujuan yang mana. Kemudian ada yang keempat, ini adalah terminator untuk penyimpanan. Jadi kalau misalkan ada database, ya biasanya memang disimpan ke dalam database ya. Database dibuat seperti ini. Kalau misalnya De Marco seperti ini, kalau Jane atau Sarson dibuatnya seperti ini, menggambarkan tempat penyimpanan. Jadi untuk yang segi empat ini ya, biasanya kata-kata yang dituliskan di sini ada berupa kata benda. Sedangkan kalau yang untuk lingkaran ataupun yang persegi ini nanti kata-kata berupa kata kerja karena dia berupa proses. Nah, sedangkan kalau yang untuk database ya biasanya balik lagi ke kata benda. Jangan sekali-sekali kalian membuat kalau misalkan terminator atau eksternal atau asal atau tujuan itu kalian buat sebagai proses atau kata kerja. Itu salah besar. Kemudian yang lingkaran ini kalian buat kata benda. Enggak, karena lingkaran ataupun yang persegi empat ini berupa proses. Jadi dia harus berupa kata kerja. Gitu ya. Nah, kemudian ada 3 level ya, 3 level dari DFD. Yang pertama ada konteks diagram, kemudian ada DFD level. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang DFD level atau konteks diagram. Diagram yang paling tidak detail. Jadi dari sebuah sistem informasi menggambarkan aliran data ke dalam dan keluar sistem dan dari dalam keluar entitas eksternal. Jadi konteks diagram ini yang paling tinggi atau paling paling tidak detail dibandingkan diagram-diagram DFD lainnya atau top level. Dia adalah top level DFD. Jadi biasanya isi dari konteks diagram itu adalah misalkan dari user itu akan mengirimkan data apa gitu, kemudian ke dalam sistem, misalnya sistem perpustakaan, luaskan sistem perpustakaan, kemudian nanti akan disimpan misalkan atau berhubungan dengan pihak luar atau terminator luar, misalnya ke sistem bank misalnya. Nah, itu ke bank. Selesai, konteks diagram hanya seperti itu. Makanya dia disebutkan bahwa diagram yang paling tidak detail. Dia hanya berfokus kepada aliran data apa yang akan diberikan oleh user kepada sistem umum ya, kepada sistem umum dan juga dari sistem yang akan dikeluarkan ke sistem lain ataupun dikembalikan ke user. Begitu ya. Makanya konteks diagram itu yang top level. Dia paling tinggi karena dia tidak menggambarkan umum. Tidak menggambarkan secara khusus. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar konteks diagram, batasan sistem adalah daerah kepentingan sistem. Jadi sampai mana ya sistem yang akan dibuat. Lingkungan sistem berhubungan atau mempengaruhi sistem tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, lingkungan sistem. Jadi di dalam konteks diagram ini baru kelihatan sistem ini akan berhubungan dengan siapa saja. Misalkan dia hanya berhubungan dengan user saja, atau sistem ini akan berhubungan dengan user dan akan berhubungan dengan sistem bank. Kayak gitu. Dia hanya menggambarkan seperti itu, lingkungannya. Kemudian interface, aliran yang menghubungkan sebuah sistem dengan lingkungan sistem tersebut ya, aliran datanya ya. Jadi kalau misalkan misalnya contoh yang sistem perpustakaan tadi. Kalau misalkan perpustakaannya kalau misalnya didenda, dia langsung narik dari rekening mahasiswanya misalnya seperti itu. Nah, berarti itu ada hubungan sama sistem bank. Nah, di konteks diagram ini hanya digambarkan seperti itu aja. Jadi dia hanya menggambarkan misalnya user berhubungan sama sistem perpustakaan, kemudian sistem perpustakaan akan berhubungan dengan sistem bank. Selesai. Cuman menggambarkan seperti itu. Itu adalah konteks diagram. Ya, menggunakan satu simbol proses ya, dan ya, konteks diagram hanya satu simbol proses. Simbol proses yang mana? Kalau saya contohkan tadi, yang proses sistem perpustakaan. Berarti hanya satu sistem simbol proses perpustakaan itu saja yang akan digambarkan dalam konteks diagram. Tidak dua, tidak tiga prosesnya, hanya satu. Kemudian ya kalau entitas atau terminator ataupun eksternal itu lebih dari satu boleh, karena misalkan berhubungan sama sistem bank atau user atau yang
usernya ada 2 ada 3 ya terserah. Pokoknya prosesnya hanya satu, gitu ya. Oke. Lalu jika terdapat terminator mempunyai banyak atau masukan keluaran, diperbolehkan untuk menggambarkan lebih dari satu sehingga mencegah penggambaran yang terlalu rumit dengan memberikan tanda asterik. Jadi kalau misalnya ada terminator yang banyak data ya, banyak data, nanti bisa dibuat tanda asterik. Jika terminator mewakili individu, sebaiknya diwakili oleh peran yang dimainkan oleh personel tertentu, misalkan user gitu ya. Nah, aliran data dari ke proses dan keluar sebagai output keterangan aliran data yang berbeda. Jadi, yang ditulis yang di aliran data itu misalkan dia mengirimkan data, menginputkan data apa ya? NIM gitu, dari user memberikan data NIM kepada sistem itu berkali-kali, tapi yang dituliskan hanya satu kali. Nggak perlu NIM, NIM, NIM gitu, ngapain ya. Pokoknya nanti user akan memberikan NIM ke dalam sistem. Berapa kali user akan memberikan NIM ke sistem itu belum tahu. Pokoknya user akan memberikan NIM ke sistem. Berapa kalinya itu nggak peduli. Pokoknya dia akan kasih NIM selesai kalau di konteks diagram. Iya, jadi contoh untuk konteks diagram itu adalah contoh yang paling atas. Ini gambar satu-satu. Mungkin saya perjelas dulu sebentar. Nah ini. Nih yang paling atas. Jadi asal terminator, kemudian ini ada aliran data. Misalkan data yang ngalir itu adalah data A ke dalam sebuah sistem. Jadi nanti sebuah sistem akan mengirimkan ke terminator luar, yang dikirimkan adalah data berupa data B. Gitu ya. Kalaupun misalkan nih nanti suatu saat data A itu dari sistem akan mengirimkan ke tujuan, itu tetap tulis A, B. Berarti akan ada dua data yang akan mengalir ke tujuan. Ataupun misalkan dari sistem akan mengalirkan atau memberikan data B ke asal. Berarti nanti akan ada aliran data dari sistem itu ke asal yang tanda panahnya menunjuk ke asal, itu misalkan dituliskan B. Seperti itu. Kalau misalnya saya gambarkan mungkin seperti ini. Misalnya kalau ada aliran data ke sini, ya udah nanti ditulis kayak gini. Oh, sorry. Sebentar ya. Misalnya kalau saya buat dia seperti ini, nah dia akan ngalir data ke sini. Misalkan ada aliran data yang ke B gitu. Tapi kalau misalkan dari A ke B, misalkan sistem dari A sistem ke tujuan sama-sama ke tujuan, dia nggak perlu dibuat dua panah seperti ini. Dia buat cukup satu panah, tapi ininya aja yang ditambah. Jadi A, B. Kelihatan nggak? Oh putih ya, sebentar. Tulisannya saya ganti. Nah, jadi gitu. Jadi nggak perlu ini A, ini B, nggak perlu. Jadi digabungkan saja A, B kalau ada dua data yang ngalir ke tujuan yang sama. Jadi nggak perlu ini satu A, satu B, C gitu ya, nggak perlu. Jadi A, B, C langsung gitu aja. Oke. Ini adalah konteks diagram. Nah, nanti ini contohnya saya lewatkan dulu. Saya loncat ke diagram level atau level N. Jadi untuk dia DFD itu bisa lebih dari satu level. Jadi level yang paling atas itu adalah levelnya konteks diagram, kemudian biasanya DFD level 1. Nah, DFD level 1 ini lebih detail dibandingkan konteks diagram. Karena kenapa? Karena dia sudah memecah proses-proses yang ada di dalam konteks diagram. Apa saja proses yang dimiliki oleh sistem tersebut dipecah, digambarkan di DFD level 1. Nah, dalam diagram DFD and DFD dapat digunakan untuk menggambarkan diagram fisik maupun logis, di mana diagram level N merupakan hasil pengembangan ke dalam komponen yang lebih detail, top down ya, memerlukan pengembangan dengan mendapatkan DFD yang seimbang. Nah, jadi misalnya kalau saya buat dicontohkan seperti ini. Nah, ini. Nih ya. Dari ini adalah yang di atas adalah konteks diagram, kemudian dipecah menjadi seperti ini.
Nah, dari sebuah sistem yang tadinya di konteks diagram dia hanya menggambarkan satu proses, dia akan dipecah menjadi 3 buah proses, misalnya proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, aliran data, ingat ya, aliran data yang ngalir dari asal ke dalam sistem itu hanya A. Berarti dari asal yang dia hanya mengalir berarti hanya ke satu misalnya, berarti ke proses satu, yaitu adalah data A. Kalau sewaktu-waktu nih, data yang mengalir dari A ke satu itu ada data A dan data B, berarti di asal juga harus ditulis A dan B. Harus sama. Apa yang ngalir dari asal ke dalam sistem, seperti ini ya, dari asal ke dalam sistem harus sama. A sama A. Kalau misalkan di sini dituliskan A, A, B gitu ya. Sebentar. Nah, misalnya dituliskan A, B, sedangkan di konteks diagramnya A itu akan menjadi pertanyaan. B-nya kemana? Hilang kemana B-nya? Jadi harus sama. Harus diingat ya. Jadi data apa yang diberikan dari asal ke dalam sistem pada konteks diagram harus sesuai dengan data yang ada di DFD level 1. Datanya harus sama. Kalau hanya satu data ya udah berarti dari asal ke sistem harus sama. Tapi kalau misalkan di sini ada dua seperti ini, maka di konteks diagram pun harus diubah A dan B sehingga mereka menjadi sama. Gitu. Ya. Kemudian data yang ngalir di dalam sini kan di dalam sistem nggak kelihatan, ya udah abaikan aja di dalam konteks diagram. Pokoknya kita berfokus kepada proses-proses yang ada dalam sistem. Misalnya 1, 2, 3 dari 1 ngalir data C ke 2, kemudian dari 2 itu nyimpan data ke dalam file atau database, kemudian dari database itu diambil datanya ditampilkan pada proses C, dari 1 itu ngalir ke 3 itu adalah data D. Nah, sama seperti dari asal ke dalam sistem, begitupun dari sistem ke luar. Dari sistem keluar di konteks diagram dia hanya mengirimkan B. Berarti dari sini keluar ke tujuan yang diterima atau yang data yang dikeluarkan dari sistem harus sama. 3 ke tujuan itu juga harus B. Ini adalah contoh dari DFD level 1. Jadi pengembangan atau pemecahan dari sebuah sistem yang satu ini dipecah menjadi 3 proses. Ini contohnya 3 proses. Gitu ya. Kemudian DFD ini bukan hanya DFD 1 aja, DFD level 1, tapi bisa dipecah menjadi DFD level 2. Maksudnya apa menjadi DFD level 2? Misalnya di sini kan dibuat ada penomoran. Jadi untuk DFD itu juga harus ingat setiap prosesnya ya harus dibuat penomoran. Misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 misalnya proses hitung penjumlahan misalnya. Ini proses 2 hitung pengurangan, hitung perkalian, anggap aja gitu. Nah, misalkan penjumlahan ini mau dipecah lagi atau misalnya proses data perhitung CRUD karyawan misalnya, CRUD karyawan ya, CRUD. Nah, CRUD itu kan dalamnya adalah apalagi prosesnya ada create, read, update, delete. Nah, level 1 itu bisa dipecah lagi, proses 1 bisa dipecah lagi menjadi ke dalam level 2, DFD level 2. Jadi satu ini bisa menjadi level 2. Misalnya jadi seperti ini. Tapi harus sama ya. Jadi dari asal yang dia hanya satu ya, satu, kemudian dia akan dipecah lagi dari 1 ke 2, 2 ke 3, misalnya 1 ke 4, dan yang keluar juga harus diperhatikan. Ada juga yang digambarkan seperti ini, misalkan terlalu panjang ya, ceritanya itu sudah terlalu panjang, kita bisa potong yang mana bagian yang mau kita pecah atau menjadikan kita pecah menjadi DFD level N, itu bisa kita mulai dari data yang ngalir aja ke dalam. Misalnya seperti ini kan data 1 ke 4 D misalnya, dari 4, 3 proses yang 3 tadi kan yang masuk itu kan hanya D. Sedangkan jadi kita mau memecah 3 ini menjadi sebuah proses lagi, proses level DFD level 2. Berarti yang dari
luar ke dalam proses 3 itu hanya D. Kemudian yang ke dalam proses dari file itu mengambil di sini. Berarti 31, 32 gitu. Yang tadi yang kita pecah ini ada yang di atas ini adalah level yang DFD proses 1. Proses 1 misalnya proses 1 yang masuk saya hapus dulu ya biar nggak bingung. Proses 1 yang masuk dari asal ke proses 1 adalah A. Berarti di sini juga harus hanya A yang masuk. Nggak tahu di dalam mecahnya bagaimana itu terserah. Dan yang keluar dari proses 1 adalah C sama D. Lihat lagi di atas. Yang keluar dari proses 1 adalah C sama D. Terserah mau keluarnya kemana. Pokoknya dikeluarkan adalah C sama D. Di dalamnya ada proses lagi. Sama ya yang 3 tadi kan. Proses 3 yang masuk ke dalam proses 3 adalah data D. Maka yang masuk ke dalam proses 3 ini kan adalah proses 3. Tapi proses 3 dipecah lagi kan. Adalah data D. Dan yang keluar adalah data B. Lihat, yang keluar adalah data B. Gitu. Dan yang masuk selain D ada file kan tadi. Ada file yang masuk. Ternyata file itu tidak dibutuhkan di proses 31 tapi dibutuhkan di proses 32. Itu ya. Nah, ini misalkan nih, misalkan si 31 ini butuh ada proses lain lagi atau bisa dipecah lagi, didetailkan menjadi DFD level 3 dari proses 3. DFD level 3, 3, 1, 1. Tapi harus sama, tetap yang masuk ke dalam proses 3, 1 adalah D, yang keluar adalah H sama I. Harus cek ya. Masuk ke dalam sini adalah D, dan di dalam sini ada 2 proses levelnya, tapi yang keluar adalah H dan I, tetap sama. Itu adalah DFD. Jadi harus antara satu data, karena ini adalah aliran data, jadi data yang kita pentingkan. Jangan sampai di sini yang masuk D, ya, D sama apa misalnya K gitu, D sama K, tapi di sini yang di DFD atas dia hanya D saja. K-nya kemana? Gitu ya, akan menjadi pertanyaan. Oke, ini ya. Melakukan pengembangan dengan mendapatkan DFD seimbang. Nah, pemberian nomor pada DFD level N dengan ketentuan setiap penurunan ke level yang lebih rendah harus mampu mempresentasikan proses tersebut dalam spesifikasi proses yang jelas. Sehingga seandainya belum cukup jelas, maka seharusnya turunkan ke level yang lebih rendah. Makanya bisa didetailkan tadi ya. Setiap penurunan harus dilakukan hanya jika diperlukan. Jadi kalau dia udah detail, cukup detail, ya udah nggak usah lagi harus diturunkan karena sudah cukup. Tapi kalau misalkan perlu didetailkan, ada proses-proses lain di dalamnya, ya silakan didetailkan dengan menurunkan DFD-nya. Tidak semua bagian harus diturunkan dengan jumlah level yang sama. Jadi bebas. Mungkin yang proses 3 yang tadi ini sampai level 3, tapi proses 2 ya dia hanya sampai DFD level 1 aja, udah. Yang satu hanya sampai level 2, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang proses 3 dia diturunkan sampai 3, ya nggak masalah, tidak harus sama. Jadi proses 1 jadi 3 level, proses 2 jadi 3 level, enggak juga ya, nggak harus. Aliran data ya, ini yang saya bilang tadi, aliran data yang masuk dan keluar suatu proses berhubungan dengan aliran data yang keluar, di mana level N+1 harus mendefinisikan subproses pada level N berikutnya. Gitu, sama yang seperti yang saya bilang tadi. Penyimpanan juga harus didefinisikan. Ketika mulai menurunkan, cobalah untuk mengidentifikasi external event, di mana harus memberikan respon yang mana, kejadian yang terkaitan dengan pengolahan data gitu ya. Oke, jangan pernah menghubungkan langsung antara satu penyimpanan dengan penyimpanan lainnya. Nah, ini adalah syarat untuk membuat DFD ya. Syarat untuk membuat DFD adalah kalau dari proses ke proses boleh, tapi kalau dari data store ke data store nggak boleh. Dia harus lewat proses. Jadi dari data store ini ya, ini data store saya biasanya bilang, data store ngalir data ke data store itu nggak boleh, tapi dia harus lewat proses. Terminator juga ya, terminator ngirim data ke terminator itu juga nggak boleh, harus lewat proses. Ini adalah syarat untuk pembuatan DFD. Tapi kalau dari proses ke proses lainnya silakan. Itu.
dari terminator ke proses boleh, dari data store ke proses boleh, dari proses ke terminator boleh, ataupun sebaliknya ya dari proses ke terminator luar boleh, tapi yang tidak boleh adalah terminator ke terminator dan dari data store ke data store. Itu tidak boleh, harus melalui proses. Nih, jangan menghubungkan langsung tempat penyimpanan ya, sama. Jangan membuat suatu proses menerima input tapi tidak pernah mengeluarkan output yang disebut dengan istilah black hole. Jadi ada input tapi nggak pernah ada yang dikeluarkan gitu. Jangan membuat suatu tempat penyimpanan menerima input tapi tidak pernah digunakan untuk proses. Jadi kayak gini misalnya. Nah ini file ya. File ini kan nyimpen. Tapi sudah disimpan nggak dipakai lagi. Ini dari sini ke sini nggak pernah ada. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah disimpan pasti akan suatu waktu pasti akan dipakai kembali atau digunakan kembali. Tuh. Mana tadi? Nah gini, jangan membuat suatu proses yang lengkap dengan data yang terbatas. Disebut dengan magic process. Lengkap tapi datanya cuman terbatas, ya cuman sekedar aja gitu ya, magic process. Jika terdapat terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, diperbolehkan untuk menggambarkan dalam satu yang tadi ya, sehingga mencegahkan penggambaran yang terlalu rumit. Jadi boleh pakai asterik ataupun tanda pagar. Aliran data ke proses dan keluar sebagai output keterangan aliran data yang berbeda. Jadi beda-beda ya, nggak boleh sama. Misalkan data A, contohnya saya contohkan begini. Sebentar. Misalkan nih contohnya dari A asal, oh ini kebetulan sih hanya satu kali ya kayaknya. Nah, misalnya dari nih, ini kan dari asal ke satu itu A. Kemudian dari satu ke dua itu A lagi ya. Kemudian misalkan dari asal anggap aja dia ada proses ke sini. Sorry. Saya coba tambahkan gini ya misalnya. Misalnya dari asal ke 4 ini anggap aja. Nah, anggap aja nih dia ada sebuah A juga. Berarti A-nya 2 kali kan yang saya bilang tadi. Ini kan ngalir data dari asal ke 4 ini adalah 14 ini adalah A juga. Jadi di atas di DFD level 1-nya sini. Kalian nggak perlu nuliskan di sini, nggak perlu A, A. Kenapa nanti suatu saat misalnya ada yang menuliskan seperti itu, kenapa dituliskan A, A? Karena di sini datanya ngalir ini A, misalnya dari asal ke 11, dari asal ke 14 itu sama-sama A. Ya nggak usah. Jadi dia cukup ya udah satu aja karena asal akan memberikan A ke sini gitu. Nanti di dalam proses yang satu itu akan 2 kali ya terserah gitu ya, nggak peduli. Pokoknya yang dituliskan di sini hanya 1 kali. Ini adalah tentang DFD ya. Nah, jadi tapi kebanyakan notasi yang digunakan untuk DFD yang paling sering dipakai itu adalah si DeMarco ini. Yang Sarsen ini agak jarang dipakai. Tapi yang paling banyak kalau saya juga biasanya pakai yang DeMarco. Contohnya juga pakai yang DeMarco tadi ya. Oke. Jadi itulah penjelasan mengenai DFD ya. Data flow diagram. Jadi mungkin saya berikan tugas ya. Tugasnya adalah nanti saya beri sebuah studi kasus. Silakan kalian buat DFD-nya mulai dari konteks diagram dan DFD level N-nya. Terserah mau di breakdown sampai N berapa, nanti sesuai dengan kasus yang saya berikan. Nanti kasusnya akan saya upload di e-learning. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan mengenai data flow diagram. Ya, saya akhiri penjelasan untuk kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.